wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa dimanapun Anda berada dan para jemaah yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali menyelenggarakan pengajian bersama teman-teman alumni SMA Negeri 3 tahun 96 ya, kelas biologi SMA Negeri 3 Surakarta. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan bulan yang akan kita hadapi sebentar lagi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dinantikan oleh setiap orang yang beriman, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang mereka mendambakan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bulan yang pada setiap malam ada uttaqau minan nar, ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang mereka bertemu dengan bulan Ramadan dan mereka bisa memaksimalkan bulan tersebut dengan baik sehingga keluar dari bulan Ramadan benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di malam hari ini yang akan kita bahas bersama teman-teman yang sekarang ini ada di majelis virtual ya, alumni SMA Negeri 3 Surakarta tahun 96 kelas biologi. Yang kita bahas bukan tentang rindunya. Yang kita bahas bukan tentang air matanya. Yang kita bahas adalah bagaimana agar rindu itu bisa berbalas, berbuah pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu rindu dengan bulan Ramadan. Tapi apakah kita semua akan mendapatkan ganjaran pahala nanti di bulan Ramadan ataukah tidak? Karena baginda Nabi SAW mengatakan rubba lis-shaimin la yanalu min siyamihin ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak, rubba ini sebuah kata yang menggambarkan atau menunjukkan hitungan yang saking banyaknya. Rubba lis-shaimin, betapa banyak orang puasa itu enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka ya, penting bagi kita membekali diri kita dengan ilmu yang benar sebelum kita menyingsing bulan yang penuh keberkahan tersebut, bulan yang mulia tersebut, agar kita benar-benar bisa memaksimalkan bulan yang Allah buka lebar-lebar ampunannya, yang setan-setan dibelenggu, itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita butuh ilmu untuk melangkah. Al-ilmu nur, karena ilmu adalah cahaya. Maka yang kita bahas di sini ya rindu tadi, ya kita rindu bulan Ramadan, namun bisakah rindu itu berbuah pahala, berbuah cinta, meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala? Bicara motivasi ketika di bulan Ramadan, kerinduan di bulan Ramadan, ini suatu perkara yang penting, membuat kita semangat untuk beribadah. Namun tak kalah pentingnya ya, bagaimana kita mengetahui agar ibadah kita diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang tidak kalah pentingnya. Karena kenapa? Sekedar mengetahui keutamaan tanpa tahu cara menjadikan amalan itu sah, maka itu apalah gunanya? Itulah yang dikatakan rindu yang tidak berbalas. Tahu keutamaan bulan Ramadan, tapi ketika mengamalkan amalan di bulan Ramadan ternyata tidak sah. Tahu keutamaan sholat tarawih, ketika sholat tarawih ternyata sholat tarawihnya tidak sah. Tahu keutamaan sholat malam, ya ketika sholat malam ternyata sholat malam tidak sah. Maka penting bagi kita ya, kalau bicara masalah mana yang lebih penting,
ilmu yang mempelajari tentang masalah sah atau tidaknya suatu amalan itu lebih penting daripada ilmu fadhail. Karena kenapa? Orang yang tidak tahu keutamaan tapi tahu cara menjadikan amalan itu sah, ya, dia pasti dapat keutamaan. Orang yang nggak tahu keutamaan sholat duha misalkan, tapi dia sholat duha, tahu cara sholat duha yang benar, sehingga sholat duha diterima pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti dia dapat keutamaan sholat duha. Tapi orang yang tahu keutamaan, tapi nggak punya ilmu tentang bagaimana menjadikan amalannya sah, ya itu sekedar ilmu doang dan dia tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Pernah terjadi di zaman baginda Nabi SAW. Ada seseorang yang masuk Masjid Nabawi, ya, mungkin karena dia ingin buru-buru bermajelis bersama Nabi SAW, dia langsung sholat 2 rakaat dan sholatnya diperhatikan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika dia selesai sholat, kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu, engkau belum sholat, karena sesungguhnya sholatmu tadi belum dianggap sah. Ya. Dia keulang yang kedua. Ya. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi, ya. Sholatlah lagi karena sholatmu tadi belum dianggap. Yang ketiga sama, ya. Kata Nabi, ulangi lagi, ya. Sholatlah lagi karena sholatmu tadi tidak sah. Maka kata orang tersebut, ya Rasulullah, inni lam uhsinu ila zalika. Wa Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari itu. Itu sudah mentok sholatku yang paling bagus. Ya. Apa kata baginda Nabi SAW? Ya. Maka Nabi mengajarkan, idza kumtum ila sholati fakabbiru. Kalau kalian ingin sholat, maka bertakbirlah. Nabi ajarkan rukun-rukun sholat. Ternyata orang tersebut dalam sholatnya, dia tidak ada rukun tumakninah. Ya. Dia tidak ada ketenangan dalam sholatnya. Tumakninah itu merupakan rukun yang penting di dalam sholat. Jangan kita seperti orang yang sholat, tapi menjadi pencuri di dalam sholat kita. Maksudnya apa pencuri di dalam sholat? Ya. Rukuk dan sujudnya sangat cepat sekali. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan, ya, bagaimana amalan kita itu menjadi sah di hadapan Allah, sehingga kita sudah dianggap beramal dan sudah sah kita mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Bicara tentang puasa, ya, kita mengambil judul sudah sahkah puasa saya? Maka bicara puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, ya. As-shaumu lughatan al-imsaku. Puasa secara bahasa maknanya adalah menahan. Seperti Ibunda Maryam, dia bernazar puasa ketika menggendong Nabi Isa yang masih bayi. Ini nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini aku berpuasa, tidak mau ngomong dengan siapa-siapapun. Ya. Ini kalau puasa versi lugonya, versi bahasanya. Hanya sekedar menahan itu dikatakan saum. Ya. Sedangkan puasa secara istilah syariat, secara istilah fikihnya adalah al-imsaku anil mufattirati min tulu' bin niyatin, ya, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Puasa secara istilah syariat adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Ya, dengan niat. Jadi dari definisi ini, puasa itu baru dikatakan puasa kalau ada niatnya. Ini yang pertama, dan ini rukun pertama puasa. Ya, rukun pertama puasa itu adalah niat. Kita bahas niat puasa ini panjang. Kalau ditanya apa ayat dasar persyarat puasa, puasa Ramadan itu pertama kali disyariatkan tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Ya, jadi selama 15 tahun kurang lebih baginda Nabi SAW berdakwah, 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, itu belum diwajibkan puasa Ramadan. Baru diwajibkan tahun kedua Hijriah, ya. Berarti Nabi itu 9 kali berpuasa Ramadan sepanjang hidupnya. Karena beliau SAW meninggal di tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal. Maka, ya, ketika turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan puasa. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, yang tadi tafsir At-Tabari, umat Nasrani dahulu mereka juga diwajibkan puasa Ramadan. Tapi mereka nggak sanggup, ya. Kemudian mereka geser Ramadannya, atau Yahudi, ahli kitab ya. Mereka geser Ramadannya ke bulan yang lain, puasanya ditambah dengan 10 hari. Jadi mereka puasa 40 hari. Karena bulan Ramadan biasanya bertepatan dengan musim panas ya, atau musim terlalu dingin atau terlalu panas. Sehingga mereka nggak sanggup. Ada yang mereka merubah akhirnya menggantinya tapi ditambah 40 hari. Ya, inilah kenapa orang Nasrani itu termasuk golongan yang Allah katakan dolin, ya tersesat mereka. Karena kenapa? Mereka beramal tapi tanpa tuntunan ilmu yang benar atau tuntunan syariat yang benar. Mereka bahkan membuat syariat sendiri, ya. Nah, orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa. Bahkan kita kenal puasa umat terdahulu, di antaranya puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya. Puasa Daud yang masih dijalankan ada sebagian umat muslim, para pecinta puasa pada hari ini dan seterusnya. Puasa sehari, berbuka sehari. Itu puasa yang Nabi Daud. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa buku tafsir, semenjak Nabi Adam ini sudah dikenal dengan beribadah dengan berpuasa. Kita tahu keutamaan berpuasa, kullu amali ibni Adam, setiap amalan ibnu Adam lahu, itu untuknya. Ila siyam, kecuali puasa. Kata Allah tabaraka fa innahu, ya, karena sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas langsung pahala puasa tersebut. Makanya ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa, pintu Ar-Rayyan, ya kan? Nah, jadi umat-umat sebelum kita berpuasa, kalau kita lihat sejarah disyariatkan puasa bagi umat Islam itu bertahap. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, itu yang wajib puasa 3 hari pada setiap bulannya. Ya. Puasa 3 hari pada setiap bulannya. Itu diwajibkan. Begitu juga puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Itu awal mula yang diwajibkan. Setelah turun Al-Baqarah 183 tadi, barulah ya yang diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Puasa yang sebelumnya diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan, puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Ya, faman syaa falyasumhu, faman syaa falyuftir. Barang siapa yang mau silakan berpuasa, yang tidak mau maka silakan tidak berpuasa. Ya, yang wajib hanya puasa Ramadan tinggal sekarang. Nah, puasa Ramadan itu pun juga bertahap. Ya, awalnya diwajibkan di Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang yang mampu puasa, dia ada pilihan, boleh puasa atau makan atau kasih fidyah untuk bayar makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Barang siapa yang mengerjakan dengan kerelaan hati, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau kalian puasa itu lebih baik. Jadi awal-awal pensyariatan masih dikasih pilihan, ya. Yang mau puasa silakan puasa, yang tidak itu bayar fidyah. Ya, karena kan berat, ini langsung 1 bulan full, jadi bertahap. Tahap kedua, ya, ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Al-Baqarah 185. Di sana ada penggalan ayatnya berbunyi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang dia melihat hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa, wajib bagi dia berpuasa, sehingga seluruhnya wajib puasa tanpa terkecuali. Ya. Dikecualikan siapa? Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Yang sakit atau lagi safar maka bisa diganti di lain hari. Ya, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Baik. Nah, di tahap yang kedua ini, ya, diwajibkan seluruhnya 1 bulan dan masih mengikuti tata cara puasa umat terdahulu, yaitu umat ahli kitab, ya.
Yang mana puasanya itu apabila sudah tidur pada malam hari, ya, sudah tidur pada malam hari, maka tidak boleh lagi baginya untuk makan, minum, dan mengumpuli istrinya dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Ya. Sehingga batas waktu makannya ya sudah maghrib sampai dia tidur. Kalau sudah tidur sudah, dia harus teruskan sampai maghrib besok lagi. Ya. Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Sirma kalau tidak salah ya, atau Sirma ya. Dia bekerja seharian sampai sore dia bekerja. Kemudian ketika waktunya berbuka makanan belum ada. Ya, dia datangi dulu keluarganya, mungkin dia berhubungan suami istri, kemudian istrinya menyiapkan makanan. Ketika istrinya menyiapkan makanan ya, tiba-tiba Sirma ini dia tertidur dan dia harus melanjutkan puasa sampai besok maghrib lagi. Dan dilihat sama Nabi SAW, Sirma pada hari itu lesu, dia kecapean, bahkan dalam riwayat disebutkan dia itu pingsan. Ya. Setelah itu, ya, maka Allah firmankan kepada orang-orang yang beriman, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima anna allaha annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna waftagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Karena tadi kalau sudah malam hari sudah tidur, ya nggak boleh lagi bercampur. Diriwayatkan salah satunya Umar bin Khattab ya, dia nggak kuat, akhirnya dia mencampuri istrinya ya, padahal dia sudah kondisi malam ya sudah tertidur ya, atau mungkin sudah ba'da isya, kan tidak boleh lagi pada masa itu dia menggauli istrinya, tapi dia menyesali perbuatan tersebut dan dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah Al-Baqarah 187. Ya, dihalalkan untuk kalian pada malam hari di bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Ya. Kalian berdua ibarat pakaian bagi masing-masing. Dan Allah Maha mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan dirimu sendiri. Fataballahu alaikum, tetapi Allah menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Ya kan, ini berkaitan dengan Umar bin Khattab. Maka sekarang ya silakan campurilah mereka dan carilah yang Allah tetapkan bagimu. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu pada waktu fajar ya. Nah, jadi inilah tahap ketiga, dan tahap inilah yang terus diteruskan sampai kita sekarang ya. Kita jadi boleh makan, minum dan berhubungan sampai waktu fajar. Bahkan kita disunahkan makan sahur. Faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasanya ahli kitab itu makan sahur. Maka itu sunnah yang sangat dianjurkan itu makan sahur, bahkan berkah. Ya, kata baginda Nabi SAW ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Tasaharu walau bi jur'atin min ma'in. Makan sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Ya. Itu ada keberkahan di makan sahur. Selain dia pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab. Ya. Jadi ini sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Baik. Kembali ke definisi puasa tadi, kita bicara niat. Ya. Rukun puasa itu cuma dua sebenarnya. Yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan diri. Kita bahas niat dulu. Niat ya dalam puasa itu harus terpenuhi 3 syarat. Ya. Yang pertama ta'yinun niyah, menentukan niat. Kenapa kita harus niat dalam puasa? Karena ada amalan ya atau adat yang itu bukan ibadah mirip dengan puasa. Contoh, orang dari pagi ya sampai siang dia belum makan, apakah dia dikatakan berpuasa? Belum tentu. Ya. Bisa jadi memang nggak serela makan, bisa jadi memang sedang diet ya, untuk macam-macam alasan.
Yang membedakannya adalah niat. Saya sekarang nggak makan, nggak berhubungan, ya, nggak minum, nggak melakukan pembatal-pembatal puasa. Saya dikatakan berpuasa apabila saya sudah niat. Itu namanya ta'yin. Mau apa? Kita mau puasa. Baik. Kemudian, ya, ada namanya tamyiz. Tamyizun niat, pembeda niat. Kalau tadi menentukan niat puasa, sekarang membedakan. Kita mau puasa apa? Puasa sunnah kah? Puasa Ramadan kah? Puasa kafarat kah? Puasa qadha kah? Ya. Puasa kita ini puasa apa? Maka kalau berkaitan dengan Ramadan, niatkan itu puasa Ramadan. Niatkan puasa Ramadan. Kalau sekedar niat puasa saja, maka dia nggak dapat tamyiznya. Malah bisa yang dia dapatkan hanya puasa sunnah secara mutlak, ya. Innamal a'malu binniyat, karena amalan itu tergantung niatnya. Maka harus ada ta'yin, ya, ini penentuan niat. Yang kedua tamyiz, pembeda niat, ya. Dan yang ketiga adanya tabyid, ya. Tabyid itu khusus pada puasa, ya, dan puasa wajib khususnya lagi itu menghadirkan niat pada malam hari. Menghadirkan niat pada malam hari. Karena baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yabitin niyata minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak menghadirkan niat pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Maka harus malam, ya. Maka harus malam. Dan niat itu cukup di dalam hati. Ya, kita niat dalam hati, aku berniat puasa besok hari bulan Ramadan. Nah, jadi 3 syarat niat dalam berpuasa. Adanya penentu niat, pembeda niat, dan niat itu harus diucapkan pada malam hari. Kemudian masalah yang berkaitan dengan niat puasa Ramadan juga, ya. Mayoritas ulama mengatakan niat puasa Ramadan itu harus diperbarui setiap malam. Tidak cukup kita di awal bulan Ramadan berniat puasa 1 bulan, kemudian enggak niat lagi, ya, selama 1 bulan tersebut, itu enggak cukup. Mayoritas ulama mengatakan tiap malam kita harus tajdidun niat, memperbarui niat, ya. Jadi setiap malam, apa itu malam? Ya, mulai dari terbenam matahari sampai nanti menjelang terbit fajar, ya. Itu sudah waktunya kita meniatkan puasa. Ini puasa Ramadan dan puasa wajib. Harus diperbarui, ya, setiap malam. Karena kenapa? Puasa kita yang satu dengan puasa yang kedua, ketiga sampai yang ke-30 atau 29 itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Buktinya kalau kita tidak puasa 1 hari, yang diganti cuma 1 hari, bukan 1 bulan. Ya. Maka tajdid, memperbarui niat itu harus setiap malam pada bulan puasa nanti. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Untuk yang makan sahur, maka makan sahur itu, ya, sudah dikatakan dia sudah berniat berpuasa. Karena untuk apa dia makan sahur? Pasti dia ingin berpuasa pada esok harinya. Tinggal dia menghadirkan tamyiz tadi, puasa apa? Ya, puasa di bulan Ramadan. Nah, ini masalah niat, ya. Kemudian masalah imsak. Imsak itu menahan diri, ya. Rukun kedua adalah imsak, itu menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ada yang namanya imsak, menahan diri. Dari apa? Dari pembatal-pembatal puasa. Nah, yang kita bahas pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, ya, yang ada dalilnya itu. Kemudian muntah dengan sengaja. Lainnya dianalogikan dengan 4 hal ini. Baik. Makan, minum jelas, berhubungan suami istri jelas. Kemudian muntah dengan sengaja. Kita bahas makan dan minum dulu, ya. Makan dan minum itu jelas pembatal puasa. Sekarang ada aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia, ya. Dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia bisa memperoleh gizi dari badannya, ya, gizi dalam badannya. Contoh seperti dia diinfus misalkan, itu kan, ya, memberikan gizi
di dalam darah seseorang. Benar ya Pak Dokter ya? Seperti itu infusnya. Memberikan gizi kan? Nah, ya, ke dalam darah. Baik. Nah, dia nggak makan dari mulutnya, ya. Nggak ada aktivitas makan dan minum. Tapi makna dari infus tersebut sama dengan makna dia makan dan minum. Maka dianalogikan dengan hal tersebut, dia infus itu bisa membatalkan puasa. Ya. Lain kalau suntikannya bukan ke darah, ya, suntikan ke otot atau suntikan ke bawah kulit, ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, contoh pada beberapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia memfatwakan suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Contohnya misalkan, ya. Nah, dan yang semisalnya. Baik, kemudian berkaitan dengan bercumbu, berhubungan suami istri, yaitu pembatal puasa dan pelanggaran paling berat. Apabila seseorang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya, maka dia harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama, membebaskan seorang budak. Nah, kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin, yaitu musittina miskina. Memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarat, denda untuk yang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini tidak boleh dilangkah. Ya kan? Kalau kita punya duit kan enak, tinggal kumpulin 60 orang, ya paling berapa rupiah kita keluarkan, selesai bayar kafaratnya. Tapi ini nggak boleh dilangkah. Nggak bisa bebaskan budak, harus puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Untuk yang seperti kita, ya fisiknya, insya Allah masih mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian ya, hal yang berkaitan dengan berhubungan suami istri, contohnya ya, bercumbu suami istri, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak? Ya. Maka ada perinciannya. Kalau itu tidak aman dari inzal, ya dari keluar mani, maka itu hendaklah dijauhi, karena keluar mani dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kalau aman dari inzal, maka boleh kita bercumbu suami istri, ya, tapi jangan sampai melakukan hubungan intim. Ya, sekedar bercumbu saja itu tidak mengapa, dengan syarat tadi jangan sampai berhubungan intim dan jangan sampai adanya inzal, keluar mani. Ya, adapun mazi itu hanya najis, itu bisa dihilangkan dengan dicuci dan berwudu. Ya. Yang tidak boleh bagi orang berpuasa itu adalah keluar mani dengan sengaja. Baik bersama istrinya ataupun dengan membayangkan, ya, atau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Bagaimana dengan mimpi basah? Ya. Kalau mimpi basah, ini di luar kuasa orang tersebut, maka mimpi basah, ya, itu dianggap di luar kemampuan dia, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu apabila dia sengaja mengeluarkan air maninya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ini berkaitan dengan berhubungan suami istri. Nah, kemudian ya, pembatal puasa yang ada dalilnya berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Nabi SAW mengatakan, faman istaqa'a, ya, faman istaqa'a, faman dara'ahul qai fala siyama alaihi, ya. Faman istaqa'a, ya, falahul qada. Apa ulangi? Wa man dara'ahul qai'u fala syai'a alaihi. Barang siapa yang dia enggak tahan, ya, enggak bisa menahan sehingga dia muntah, maka tidak ada apa-apa baginya. Tapi pamanis taqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihi qada, maka wajib bagi dia mengqadha puasanya. Ya, dia sengaja muntah. Bisa itu dengan memasukkan tangan ke mulutnya, atau dia sengaja melihat hal-hal yang menjijikkan sehingga dia muntah, maka itu bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, maka
itu tidak membatalkan puasanya ya. Ini beberapa jenis pembatal-pembatal puasa yang harus kita menahan darinya selama kita berpuasa. Kemudian ya, berkaitan dengan waktu imsak. Waktu imsak itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu waktu kita untuk imsak, menahan. Baik. Terbit fajar yang dimaksud adalah terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq, fajar kedua ya. Jadi di langit itu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu cahaya terang menjulang ke atas sekitar jam 3 ya, dini hari itu biasanya muncul. Dia menjulang ke atas terang, tapi cuma sebentar, seolah-olah sudah masuk subuh. Habis itu gelap lagi. Setelah itu muncul cahaya ya di ufuk mendatar, makin lama makin besar. Itulah namanya fajar shadiq. Itu pertanda sudah masuk waktu subuh ya. Dan itulah awal waktu kita imsak. Dalam artian apa? Aktivitas makan, minum, hubungan suami istri berhenti ketika sudah terbit fajar shadiq. Dalam artian kalau kita kan pakai jawal kemenak nih kalau yang harian. Ya azan subuh berarti berhenti sudah aktivitas itu. Bukankah ada hadis baginda Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida, fal ina'u fi yadihi, fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kalau kalian dengar azan, ya, sedangkan wadah makanan itu masih di tangan, maka jangan ditaruh dulu sampai selesai hajatnya. Bagaimana mengkompromikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran 187 tadi? Ya. Ayat Al-Quran mengatakan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Artinya sampai fajar. Sedangkan hadis itu seolah-olah masih membolehkan kita makan sampai hajat kita selesai ya kalau azan. Nah, maka mayoritas ulama, semisal Imam Nawawi menukilkan dari mayoritas ulama ya, beliau mengatakan jumhur ya berpendapat hadis tersebut diamalkan bersamaan dengan hadis azannya Ibnu Ummi Maktum. Apa bunyi hadisnya? La yaguranna ahadukum adzanan Bilal. Jangan kalian tergesa-gesa kalau mendengar azannya Bilal. Fa innahu kana yu'adzimil lail. Bilal itu azannya masih malam hari. Fa'alaikum bi adzani Ibnu Ummi Maktum. Tapi wajib bagi kalian berpegang dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum itu tidaklah azan melainkan sudah masuk waktu subuh. Sedangkan azan Bilal itu azan pertama. Azan pertama, jadi zaman Nabi itu ada 2 muazin di azan subuh. Azan pertama ini fungsinya untuk membangunkan orang yang ingin sahur, untuk agar orang yang liyasta'ida liyarji'a qaimakum, agar orang-orang yang sholat malam mereka balik ke rumahnya ya, mempersiapkan apa yang ingin dia siapkan, yang tidur itu agar bangun. Ini tujuan azan yang pertama itu. Bukan menandakan waktu subuh. Itulah azannya Bilal di zaman Nabi SAW ketika waktu subuh. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum dia orang buta. Ya, dia tidaklah azan melainkan sudah ada yang ngabarin. Sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Maka mayoritas ulama mengatakan hadis yang masih boleh makan ketika azan itu dibawakan kepada azan Bilal, bukan azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, sehingga kalau sudah azan fajar itu tidak boleh lagi bagi kita untuk makan. Ya. Nah, tidak boleh lagi kita makan ketika sudah azan subuh. Baik, kemudian ya, kalau ada yang mengatakan kan hadisnya masih bisa diamalkan. Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan makan ya ketika masih azan subuh. Ya. Benarkah itu sunnah Nabi SAW? Maka ditinjau lagi hadis itu bukan cuma satu itu tok. Permasalahan subuh dan sahur ini. Ya. Baginda Nabi SAW itu pernah salah seorang sahabat Anas bin Malik kalau nggak salah pernah ditanya, kam baina sahurin Nabi SAW wa qiyamihi ila shalah. Berapa jarak antara Nabi makan sahur dan berdirinya beliau untuk salat subuh atau azan subuh ya. Untuk bersiap salat subuh. Maka dikatakan qadra 50 ayat. Selama bacaan semisal 50 ayat.
Para ulama menyebutkan bacaan 50 ayat itu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu Nabi sudah berhenti makan sahur, siap-siap waktu sholat subuh. Ya. Kalau mau praktekkan sunnah yang seperti itu, bukan sengaja mengakhirkan makan sahur, ya, kemudian sudah azan masih dia asik makan dengan alasan itu mempraktekkan sunnah. Iya benar, Nabi kita yang bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Iya benar, ya, tapi tidak sampai menyepelekan mengakhirkan sahur sehingga sampai azan masih makan, bukan. Memang sahur itu waktunya yang diakhirkan, itu yang waktu yang memang disunahkan. Tapi baginda Nabi SAW sendiri, beliau baru selesai makan sahur ya sekitar 10 sampai 15 menit sebelum azan fajar, azan subuh, ya. Maka kalau kita memang ingin mempraktekkan sunnahnya Nabi SAW, ya, seperti sahurnya beliau. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita beredar istilah imsak, ya. Imsak yang beredar di tengah masyarakat itu adalah waktunya 10 menit sebelum azan subuh, dan itu biasanya masyarakat tidak lagi makan dan minum. Nah, di satu sisi ya kita berhusnuzan, berbaik sangka, memang mungkin ingin mempraktekkan sahurnya Nabi SAW. Ya. Namun dari situ karena kurangnya bimbingan mungkin di tengah-tengah masyarakat timbul pemahaman yang keliru. Kalau sudah waktu imsak nggak boleh lagi makan, minum dan seterusnya, ya. Maka ini perlu diluruskan, ya, dibenarkan. Karena kenapa? Ya, Al-Quran masih membolehkan makan dan minum, Al-Baqarah 187 sampai kapan? Sampai terbit fajar, ya. Jadi silakan kalau mau berhenti makan, minum dan berhubungan 10 menit sebelum subuh, namun jangan diwajibkan. Dalam artian kalau ada yang masih ingin makan, minum, itu masih diperbolehkan sampai kapan? Sampai sudah azan subuh. Kalau sudah azan subuh, ya usahakan jangan ada lagi yang makan, minum dan seterusnya. Ya, itu lebih selamat untuk menjaga puasa kita. Nah, ya. Karena hadis yang masih boleh makan ketika wadah masih di tangan sedangkan azan itu, ya kalaupun pengen dibawakan hadis itu toh, mungkin untuk yang ashabul a'dzar, orang-orang yang punya uzur, ya. Namun ini juga dengan catatan, ya, tidak boleh bagi dia menghabiskan seluruh yang ada di atas meja, misalkan hanya yang diperbolehkan yang di tangan dan dia sudah ingin melahapnya, itu boleh dia habiskan. Bagaimana dengan minum di atas meja? Nggak boleh lagi diambil, sudah habis waktunya. Ya, silakan, resikonya kalau mau telan itu nggak boleh minum. Ya. Nah, karena yang dibolehkan dalam hadis itu yang piyadihi, yang di tangannya, bukan yang di atas meja. Ini perlu kita juga memahami, ya, hadis-hadis ini melalui pemahaman yang benar. Baik. Jadi intinya batas akhir makan, minum dan berhubungan suami istri itu adalah ketika azan fajar atau azan subuh. Nah, kemudian, ya, rekan-rekan yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, waktu akhir kita imsak itu adalah terbenamnya matahari. Ya, waktu akhir kita imsak adalah terbenamnya matahari. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita cukup dengan kita ikut jadwal dari Kemenak, itu insya Allah aman. Ya. Kalaupun kita ingin melihat sendiri waktu terbenamnya matahari, ya silakan lihat. Nggak apa-apa, mungkin kita lagi di atas gunung, di pinggir pantai, ya. Kita ingin berbuka dengan patokan matahari, silakan. Memang waktunya berbuka itu pas terbenamnya matahari. Bagaimana dikatakan matahari itu terbenam? Ketika bulatan matahari itu, ya, sudah benar-benar tidak kelihatan lagi. Di balik ufuk itu sudah nggak kelihatan lagi. Walaupun cahayanya mungkin masih menjulang ke atas, tapi bulatannya itu sudah tidak kelihatan lagi. Ya, itu dikatakan matahari sudah terbenam, ya. Dan itu di tempat yang datar, ya, bukan terbenam di balik bukit. Nah, kita yang di balik bukit sini lihat terbenam, orang balik bukit sana masih terang, ya. Nah, jadi yang di tempat yang datar, yang di ufuk itu katakan sudah terbenam. Nah, tapi kalau ingin aman, alhamdulillah Kementerian Agama itu membuat jadwal imsakiyah setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya, yaitu kita bisa pegang dan itu lebih aman untuk kita. Lebih aman untuk kita. Dan sunnahnya ketika berbuka puasa itu apa? Disegerakan. Dalam artian apa? Ya, disegerakan itu segera berbuka, jangan nunggu-nunggu nanti agak lah, sabar dulu lah, enggak, segera, ya.
Dan ini sunnah yang sesuai dengan nafsu kita. Karena kan kita kalau buka puasa itu pengennya cepet, ya kan? Dan alhamdulillah ada sunnah yang memerintahkan kita untuk menyegerakan berbuka. Kalaupun nggak ada sunnah, pasti kita segera berbuka. Tapi dengan kita segera itu, ya, setelah dapat pahala puasa, dapat juga pahala sunnah menyegerakan berbuka puasa. Nah, untuk yang misalkan nggak ada makanan, ya, contoh lagi macet di jalan, ya, mungkin rekan-rekan ada yang tinggal di ibu kota, ya, atau di kota-kota yang macet. Pas waktu maghrib masih di jalan, masih di kendaraan, mau turun macet, ya, nggak turun, sudah waktunya berbuka, pedagang asongan juga lagi berbuka, nggak lagi menjajakan dagangannya, ya, misalkan. Gimana cara kita? Minuman di mobil nggak ada, ya, apalagi di atas motor misalkan. Maka kata para ulama, kalau ingin dapat pahala menyegerakan berbuka, berbukalah dengan niat. Ya, jadi niat dulu. Begitu dengar azan masjid, azan maghrib, dia niatkan berbuka puasa. Sehingga dia dapat pahala, ya. Dapat pahala apa? Pahala menyegerakan berbuka puasa. Nanti kalau ketemu makanan baru dia makan, ya. Nah, kemudian, ya, berkaitan dengan berbuka puasa, disunahkan kita berbuka puasa itu ala rutobin. Yang pertama dengan rutob, ya, kurma basah. Kurma yang sebelum kering dia masih basah, masih manis, yaitu rutob namanya. Bukan kurma muda, ya, tapi dia itu memang muda, cuman basah. Bukan sekedar muda, tapi yang basah, ya, di rutob. Itu disunahkan. Fa in lam yajid fa ala tamrin, kalau nggak ada kurma kering. Ya. Fa in lam yajid fa jur'atan min ma'in, kalau nggak ada seteguk air. Itu mengawali berbuka puasa, ya. Itu sebaiknya, sebagusnya. Walaupun gorengan lebih menggoda misalkan, ya usahakan ya minum air dulu biar dapat anjuran yang lebih istilahnya berpahala lah. Lebih afdolnya gitu kan. Kalau nggak ada kurma, ya air. Masa kita nggak ada air putih, ya? Nah, insya Allah mudah ditemukan tempat kita air. Ya, minum air dulu, baru cari gorengan, ya, atau semisalnya lah. Taib. Ini berkaitan dengan waktu akhir untuk berimsak, ya, menahan diri. Kemudian selama waktu terbenam terbit fajar sampai terbenam matahari itu tidak boleh bagi kita memutus niat. Nah, ini penting, ya. Niat itu harus dijaga selama amalan. Terlebih puasa, kan lumayan lama itu. Berapa jam kita? 8 jam. Lebih, ya. 14 jam. 13 jam, ya. Iya, jam 5 sampai jam, iya betul. 13 jam lebih lah kurang lebih kita berpuasa di Indonesia ini, ya. Maka selama itu nggak boleh kita ada pemutus niat. Apa itu pemutus niat? Ya. Pemutus niat itu, ya, orang meniatkan, sudahlah, mencabai lah, bahasa linggau, ya, nama yang semaga ini, anda lupa kalau bahasanya bahasa Indonesia. Taib. Saya pecahkan sajalah puasa ini, saya batalkan saja puasa ini. Dia niatkan dalam hati, ya. Walaupun dia nggak makan, dengan niat pemutus puasa tadi, puasanya sudah batal. Umpamanya, nggak tahan nih, panas banget, ya, kayaknya minum es enak nih, mau cari es nggak ada yang jualan misalkan, ya, mau sembunyi-sembunyi nanti malu ketahuan orang, ketahuan teman-teman misalkan, ya, nggak jadilah, lanjut aja puasa. Itu dia sudah melakukan pemutusan niat, ya, maka hati-hati, itu bisa jadi puasanya batal karena dia sudah memutuskan niat puasanya, walaupun dia nggak jadi makan, ya. Nah, ini perlu kita hati-hati juga. Jadi jangan ada pemutus niat, ya, selama kita berpuasa tersebut. Kemudian berkaitan dengan pembatal puasa, khusus pada para wanita, ya, itu yang bisa membatalkan puasanya adalah keluarnya darah haid dan nifas. Ya, jadi para wanita apabila keluar haid atau nifasnya ketika dia sedang berpuasa, saat itu juga segera batalkan puasanya. Karena kalau dia tidak batalkan, tidak makan, tidak minum, dia tetap rugi karena puasanya sudah dianggap batal secara syariat. Ya. Walaupun detik-detik terakhir sebelum berbuka puasa, ya, sudah rapi meja makan tuh, sudah disiapkan sama ibunya, tiba-tiba mau berbuka, ya, haidnya keluar.
maka puasa hari itu harus diqadha ya, walaupun tinggal detik-detik terakhir ya. Karena syarat sah puasa adalah bersih dari haid dan nifas untuk siapa? Untuk para wanita ya. Sehingga tidak sah wanita yang sedang haid dan sedang nifas itu berpuasa. Mereka harus menggantinya di lain hari. Bagaimana ya dengan puasa yang dia telah lakukan ya? Ya secara syariat memang harus diqadha. Namun dari sisi pahala ya, Allah Maha Rahmat, rahmatnya sangat luas, maka Allah bisa saja memberikan pahala yang terbaiknya di hari itu. Ya, sudah dapat pahala puasa, kemudian juga dia berpahala lagi karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yaitu orang berpuasa, wanita haid itu kan dilarang puasa. Kalau dia berpuasa justru dia malah berdosa. Ya, jadi wanita haid ya itu tidak diperbolehkan berpuasa, bahkan haram hukumnya dia berpuasa. Justru kalau dia tidak berpuasa itu dia sedang beribadah. Maka untuk wanita haid ya, kalau sedang haid di bulan Ramadan, niatkan enggak puasanya itu karena menjauhi larangan Allah, bukan karena senang ya. Alhamdulillah hari ini haid ya. Tinggal di list makanan, mau makan apa pagi, siang apa, malam apa ya, ini malah bisa-bisa enggak dapat pahala ya. Tapi niatkan ketika enggak puasa itu sedang menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala ya, sehingga enggak puasanya juga bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa taala ya. Wallahu alam bisawab ya. Ini ana ringkas ya materi tentang puasa. Ana hanya mencukupkan masalah rukun dan syarat ya. Dan sunnahnya disebutkan sedikit, yaitu makan sahur dan berbuka. Kemudian diantara adab-adab orang berpuasa ya, jauhi qaula zur ya, ucapan-ucapan dusta. Kemudian sakhaf ini kegaduhan ya. Enggak usah banyak debat, banyak gaduh ketika bulan Ramadan, apalagi di media sosial ya. Fa in syatamahu ahad au qatalahu falyakul inni shaim ya. Kalau ada yang nantang-nantang dia, mancing emosi, katakan aku sedang puasa. Ini adab orang berpuasa. Jangan ngomong kotor, jangan teriak-teriak, jangan bikin kegaduhan ya. Dan kalau ada orang yang mancing emosi dia, katakan aku sedang berpuasa. Karena orang berpuasa itu bawaannya tenang ya, dan dia menjaga muruah dirinya. Taib. Kemudian juga ya, untuk orang-orang yang nantinya menempuh puasa di bulan Ramadan, hendaklah hadirkan dalam dirinya pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala ya. Kita selain puasa menahan lapar dan haus, tahan juga hawa nafsu kita, tahan mulut kita, tahan lisan kita, tahan tangan kita dari mengganggu orang lain ya. Karena orang puasa itu sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gak pantas orang sedang beribadah kepada Allah dia menzolimi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Mungkin setelahnya atau seterusnya kita diskusi, mungkin ada yang kurang ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ada sekitar 5 menit lah untuk diskusi. Mungkin dibuka chattingannya, kalau ada pertanyaan boleh juga tanya langsung, silakan. Barakallahu fikum. Nah, untuk misalkan suami istri yang berjumpa tapi tanpa berhubungan intim, kemudian keluar mani, apakah kafaratnya sama dengan yang berhubungan intim? Iya. Hubungan intim dikatakan hubungan intim idza dakhalatil hasyafah ilal farji. Kalau hasyafah sudah masuk ke dalam farji. Apa itu hasyafah? Hasyafah itu kepala zakar. Tahu hasyafah ya? Kepala zakar. Apabila itu sudah masuk maka dikatakan dia sudah berhubungan intim. Dan itu ya, kalau dia suami istri di hari bulan Ramadan dia bayar kafarah. Kalau kurang dari itu tidak dikatakan hubungan intim. Sehingga kalau keluar mani puasanya batal, tapi dia tidak bayar kafarah hubungan intim karena dia belum berhubungan intim ya. Jadi ada batasan seseorang itu dikatakan hubungan intim atau tidak ya. Kalau hasyafah sudah masuk maka dikatakan itu sudah berhubungan intim ya. Satu hari ya, cukup mengkodok 1 hari. Tapi kalau yang berhubungan intim ya kodok 1 hari plus bayar kafarot ya 2 bulan ya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi budak-budak
Atau kalau di Linggau ini banyak budaknya. Nah, di Sunda ada juga ya. Ada lagi pertanyaan? Hah? Belum ada. Abu Aiman gimana? Jelas suaranya nggak? Jelas ya? Silakan Pak. Kalau kita makan sahur Pak ya, kita lupa makan sahur. Lupa makan sahur. Ya, kita lupa makan Ketiduran. kelewatan ya. Nah, kalau kelewatan makan sahur, ketiduran ya. Yang jadi fokus kita, apakah sebelum tidur dia sudah niat atau belum? Kalau dia sudah niat, maka lanjutkan puasa. Karena makan sahur itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau dia belum niat, kata Nabi tadi apa? Man lam yabitid niyata minal lail fala siyama lahu. Yang tidak niat dari malam hari maka tidak sah puasanya. Ya. Makanya niat itu kan kalau kita di masjid-masjid umum itu biasanya habis tarawih langsung diajarkan niat ya. Nah, niat itu belum sudah tarawih gitu ya, enggak tidur. Enggak mesti. Ya habis maghrib nggak apa-apa karena malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar itu dikatakan malam. Ya, jadi rentan waktu itu silakan menghadirkan niat dalam hati. Jadi kita niat dalam hati waktu makan sahur kita ketiduran, kita tidak tanpa sahur atau puasa. Ya aman ya. Aman insya Allah kalau sudah niat sebelum tidur ya. Intinya sebelum kita tidur itu kita sudah niat mau puasa Ramadan esok hari. Cukup. Jadi kita langsung berpuasa Langsung berpuasa walaupun nggak sahur. Sahur itu hukumnya sunnah Pak. Tapi dia sunnah yang mendatangkan keberkahan. Ya, nggak wajib makan sahur itu. Makanya makanlah sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Ya kan? Cuma nyari berkahnya baik. Ada satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang suka memaksa berhubungan Ya Allah. di siang hari pada bulan Ramadan? Padahal kita sudah ingatkan. Syukran. Pertanyaan titipan. Ya Allah ya, ngeri pertanyaannya ya. Bagaimana menyikapi suami yang suka memaksa berhubungan di siang hari di bulan Ramadan ya. Ini gimana, suaminya ini muslim atau enggak sih? Ya. Kalau wanita kan kalau dia nggak puasa mungkin lagi haid, ya lagi nifas. Ini laki-laki ini nggak ada alasan nggak puasa. Kecuali kalau dia musafir atau dia sedang sakit. Tapi kalau orang sakit ya kok maksa-maksa istri seperti itu kan. Nah, kalau orang musafir juga ya nggak mesti ketika safar itu harus berhubungan, kan bisa malam harinya. Kenapa milih siang sih? Emang nggak ada waktu malam? Emang nggak ada waktu malam ya? Ya Allah, ini istri wajib menolaknya. Bahkan kalau istri menuruti justru istri berdosa. Ya. Ini khusus bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan ya, kalau istri menolak istri berdosa. Tapi khusus bulan Ramadan ya, wajib ditolak. Karena kalau diikuti malah justru berdosa dan melanggar. Nah, ketika terjadi pelanggaran itu, ya siapa yang bayar kafaratnya? Yang bayar kafaratnya suami. Yang bayar kafaratnya adalah suami. Ya, yang bayar kafaratnya adalah suaminya. Jadi tolak sebisa mungkin sekuat tenaga. Ya. Karena haram hukumnya berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, cukup ya. Nah, ya. Sudah jam 9 lebih. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal yang cukup bagi kita dalam mengarungi samudra di bulan Ramadan ya, samudra keimanan, samudra ketakwaan. Mudah-mudahan kita lolos di bulan Ramadan nanti mendapat predikat la'allakum tattaqun, ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ya. Di antara tanda amalan seseorang itu diterima adalah dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelahnya. Kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Itu diantara tanda diterimanya amalan seseorang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Izin mengakhiri majelis ini ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.